6 karakteristik negara sea power menurut Alfred Ayer Mahan, diantaranya kedudukan geografi, bentuk tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk yang turun ke laut, karakter penduduk, serta karakter pemerintah dan lembaga nasional. 6 karakter disebut teori Mahan sebab yang mengemukakan adalah ahli maritim Amerika bernama Alfred Ayer Mahan dalam bukunya The Influence of Sea Power. Konsep negara maritim. Apabila negara memanfaatkan wilayah dan sumber daya laut secara optimal, maka negara itu disebut negara maritim, seperti yang dilakukan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Indonesia mencatat sejarah kejayaan di wilayah perairan. Masa keemasan Laut Nusantara terlihat dari jejak kerajaan-kerajaan maritim yang menyebar selama berabad-abad. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan yang bermula di abad ke-7 dengan cakupan Sumatera bagian selatan serta wilayah pantai timur Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, pantai Kalimantan bagian barat, seluruh semenanjung Malaka, hingga ke Kamboja. Kejayaan ini berlanjut di abad ke-12, di mana Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim, dengan wilayah kekuasaan berupa pulau-pulau Nusantara dan Malaka. Hubungan teori Mahan dengan perdagangan dapat dilihat dari kebijakan nasional atau nasional karakter pemerintahnya yang tertuju pada penguatan kemaritiman. Dalam hal pelayaran, Indonesia mengintegrasikan wilayah laut pada 1957 yang dipelopori oleh Perdana Menteri Juanda. Hal ini berpengaruh terhadap keamanan zona laut Indonesia. Posisi ini sangat strategis dan menguntungkan. Kandungan Laut Nusantara memiliki nilai ekonomi yang begitu besar, baik dari makhluk yang hidup di perairan maupun sumber daya alam bawah laut yang belum maksimal dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan. Dalam hubungannya dengan pelabuhan, elemen pokok pembangunan pelabuhan adalah letak geografis, luas wilayah, serta panjangnya garis pantai yang memberikan akses pada masyarakat untuk melaut. Memanfaatkan keuntungan dari sisi navigasi, perairan Indonesia paling tidak memiliki 4 jalur perdagangan yang strategis. Jalur tersebut biasa digunakan dunia internasional sebagai jalur transportasi dagang mereka. Dalam hubungannya dengan bajak laut, negara yang sudah maju di perairan akan berpotensi terjadi perompakan. Hal ini dapat dipengaruhi karena letak geografis lautan negara tersebut. Kita sebenarnya lebih, tidak hanya 4 jalur pelayaran, lebih dari itu. Jadi kita memiliki beberapa choke points atau titik-titik penting navigasi internasional, Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Ombai, Selat Makassar. Jadi ada lebih dari 10 sebenarnya.